Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Transformasi Dalam Jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Kampus IAIN Ambon. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita untuk doa bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan semoga kita semua diberikan kemudahan untuk belajar. Amin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Biasa ya. Nggak ada yang sakit ya? Tidak. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengabsen satu persatu. Baik anak-anak yang dipanggil namanya angkat tangan. Anggun Octavia, Azam Bustami, Calista, Fadil, Helen, Juanita, mana Juanita? Najwa, Rahma, Getandu, Salwa, Sela, Taufik,
Yo tidak. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran pagi hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum. Juga yang sudah belajar angkat tangan. Sudah belajar depan. Sudah? Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak, sebelum kita akan melihat dan menonton video tentang kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya semuanya membuka buku tulis dan mencatat poin-poin penting dan hal-hal penting dari kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq yang di depan layar ini. Semuanya mempersiapkan buku tulis, disiapkan nanti untuk mempresentasikan maju ke depan. Sudah? Dan semuanya? Baik. Perhatikan di layar di depan. Kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia dan pemimpin bijaksana. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, berani, dan teguh pendirian, serta dermawan dan suka menolong. Masa kecil dan masuk Islam. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pandai berdagang, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau dihormati oleh masyarakat Mekah karena sifatnya yang jujur dan adil. Pada tahun 610 Masehi, di usia 37 tahun, Abu Bakar menjadi salah satu orang pertama yang memeluk agama Islam. Beliau terkesan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dan keyakinannya pada ajaran Islam. Peran penting dalam sejarah Islam. Sejak memeluk Islam, Abu Bakar menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Beliau membantu menyebarkan agama Islam dengan berdakwah dan membela Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy. Berikut beberapa peran penting Abu Bakar dalam sejarah Islam. Membeli sumur Rum. Sumur ini merupakan sumber air penting di Madinah dan dikuasai oleh orang Yahudi. Abu Bakar membelinya dan kemudian mewakafkannya untuk umat Islam. Mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam hijrah. Abu Bakar setia menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi. Memimpin umat Islam dalam perang Ridha. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab memberontak dan ingin keluar dari Islam. Abu Bakar memimpin pasukan Islam untuk melawan mereka dan berhasil mengembalikan stabilitas. Memimpin sebagai khalifah pertama. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat berkumpul di Saqifah untuk memilih pemimpin baru. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama atas dasar kesepakatan bersama. Kepemimpinan yang bijaksana. Sebagai khalifah, Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Beliau fokus pada beberapa hal, yaitu memperkuat persatuan umat Islam. Abu Bakar berusaha menyatukan umat Islam yang terpecah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memperluas wilayah Islam. Beliau memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru dan menyebarkan agama Islam. Membangun sistem pemerintahan. Abu Bakar meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam, seperti sistem perpajakan dan peradilan. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintah
sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Beliau wafat di Madinah pada usia 63 tahun, warisan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang setia, pemimpin yang adil dan bijaksana, serta pelopor dalam menyebarkan agama Islam. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu jujur, berani, teguh pendirian, dan dermawan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip agar paham dengan isi kisahnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Ini adalah Abdullah bin Abi Quhafah, dan disebut juga Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberi nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu di sini adalah seorang bapak. Abu. Bakar artinya adalah segera. Maksudnya segera adalah segera masuk Islam. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau adalah satu-satunya yang mempercayai atas peristiwa Isra Mi'raj. Bisa dipahami? Bisa. Coba saya tanya lagi. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam tadi apa? Siapa yang tahu? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Abdul Ka'bah. Kenapa As-Siddiq adalah yang mempercayai? Dalam kepemimpinan beliau sebagai khalifah pertama, prestasi beliau sangat luar biasa. Di antaranya adalah menggagas nabi palsu, yang mana setelah Nabi Muhammad meninggal banyak yang menganggap dirinya nabi. Yang kedua adalah prestasi beliau adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Apa yang kedua tadi? Memerangi yang tidak mau bayar zakat. Yang ketiga adalah memperluas dakwah Islam. Jadi selama beliau menjadi khalifah, perluasan Islam semakin besar, luar biasa. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang keempat adalah memerangi kaum bidah. Bidah itu adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang memerangi kaum bidah yang keluar dari agama Islam. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak, izin bertanya. Iya, Rahma, kamu menanyakan apa? Sebentar Mas, ini Mbak Rahma dulu. Siapakah nama-nama nabi palsu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Iya,
seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah di sini memerangi nabi palsu. Namanya adalah yang pertama Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Beliau ini menganggap dirinya siapa? Nabi. Al-Kadzdzab adalah sebagai julukan pendusta atau pembohong. Bisa dipahami? Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kedua adalah Tulaihah bin Khuwailid. Siapa? Tulaihah bin Khuwailid. Yang ketiga adalah Sajah Tamimiyah. Siapa? Sajah Tamimiyah. Oke, tadi yang mau bertanya? Ya. Mau bertanya, kenapa Abu Bakar bisa mendapat gelar As-Siddiq? Ya. As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mempercayai atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia sudah kami sampaikan, saya sampaikan, yaitu adalah As-Siddiq itu orang yang percaya adalah Isra. Baik, untuk memperdalam lagi, saya akan menyampaikan lewat layar di depan. Abu Bakar As-Siddiq kepemimpinannya adalah kontribusi dalam sejarah kebudayaan Islam. Beliau mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Terus yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kepemimpinannya menjadi fondasi penting dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Sebagai fondasi karena beliau adalah khalifah yang pertama. Untuk selanjutnya, coba semuanya perhatikan sini, jangan ngantuk, gak ada yang ngantuk ya? Tidak. Selanjutnya, latar belakang kehidupan. Nama saya sampaikan tadi, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Thalib. Suku Quraisy dari suku Quraisy di Mekah lahirnya. Terus orang dewasa pertama masuk Islam, dikenal dengan jujur, sederhana, dan cerdas. Terus kepribadiannya diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'raj, peristiwa orang pertama kali yang membenarkan. Beliau juga mendampingi Nabi hijrah ke Madinah. Beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa, yang setia mendampingi dakwah dan hijrah beliau, yaitu Nabi Muhammad, mendukung moral dan finansial dakwah Nabi. Beliau sangat luar biasa dalam dakwah dan serta mendukung secara moral dan finansial. Masa kekhalifahan, coba di sini Mas Fadil perhatikan, diangkat tahun 632 Masehi melalui musyawarah menghadap Nabi palsu dan gerakan murtad, mempertahankan keutuhan umat, yaitu mempertahankan keutuhan dan persatuan umat. Kebijakan dan kontribusi menegakkan kesatuan umat melalui ekspedisi militer, inisiasi kodifikasi mushaf Al-Quran, yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Jadi sop demi sop itu dikumpulkan oleh sama siapa? Abu Bakar. Pembentukan dasar sistem administrasi Islam. Beliau wafat dan warisannya yaitu pada wafat tahun 634 Masehi, dimakamkan di samping Nabi, mewariskan integritas kepemimpinan, prinsip keadilan. Relevansi dalam pendidikan SKI, nilai amanah dan kesederhanaan,
ya, sebagai pembelajaran karakter contoh kepemimpinan dalam pendidikan berbasis TPA kita. Dalam arti kita harus tegas, harus cerdas dalam memimpin, harus sederhana, kita harus jujur, yang mempunyai karakter yang mulia. Baik anak-anak, setelah kita melihat video inspiratif Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kalian sudah menulis poin-poin penting semuanya. Maka dari itu, untuk mempresentasikan apa poin-poin penting dari kisah inspiratif Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, untuk yang pertama kali mempresentasikan, yang pertama yaitu dari kelompok sini, untuk mempersiapkan perwakilan kelompok yang maju ke depan. Silahkan siapa yang mempersiapkan. Baik, sini. Untuk yang lain memperhatikan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Quhafah bin Amr. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr bin Amr. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy dari Bani Tamimi, suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Abu Bakar juga mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya membenarkan. Hal tersebut karena ia selalu membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq dengan segera membenarkan begitu mendengar cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kecilnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sabar, yang membuatnya disukai oleh masyarakat. Ia sudah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menyambut ajakan Rasulullah untuk memasuki agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ia selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Ia paling sering mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah ketika sakit. Rasulullah SAW mempercayakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan menjadi imam salat Rasulullah SAW, pun menikah dengan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang yang sangat sukses dan yang sangat terkenal. Ia termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk presentasi kedua, yaitu kelompok sebelah sini, siapa yang mau mewakili? Silakan. Baik, saya di sini akan mewakili dari kelompok 2 mengenai bagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, dilakukannya musyawarah siapa penggantinya, karena beliau tidak memberikan pesan apapun terkait siapa yang akan menggantikan beliau. Saat itu ada 3 golongan yang ingin khalifah. Kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, Muhajirin Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hashim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum Ansar mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'dah atau Balai Bani Sa'dah. Ketika Muhajirin datang, terjadilah perdebatan 2 golongan itu. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk dan mengusulkan agar memilih di antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah.
keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq yang pada akhirnya diikuti oleh kaum Ansar untuk membaik Abu Bakar sebagai khalifah. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq karena ada dua faktor. Karena menurut pendapat, seorang pemimpin harus berasal dari Quraisy. Yang kedua, Abu Bakar memiliki beberapa keutamaan, termasuk dalam asbabul awal, sahabat yang paling pertama mempercayai ajaran-ajaran Rasulullah SAW, selalu mempercayai dan membenarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di saat masyarakat meragukannya. Keempat, mendampingi dan melindungi saat hijrah. Setelah acara pemakaman Rasulullah SAW selesai, mereka segera membaik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pengangkatan ini didukung oleh seluruh golongan Ansar maupun Muhajirin. Cukup sekian presentasi singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat baik anak-anak, untuk yang adik kelompok selanjutnya untuk mewakilinya agar maju yang mewakili. Siapa? Oke. Silakan maju. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kewajiban dan strategi Abu Bakar As-Siddiq pada 2 tahun masa kepemimpinannya, yaitu ada 5. Yang pertama, memerangi kaum murtad pada perang Ridha. Penyebabnya adalah setelah Nabi wafat, banyak sekali orang Islam yang ingin keluar dari agama Islam. Yang kedua, yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Yang kedua, ada Sajah bin Tamimiyah dari Bani Tamimi yang akhirnya akan menikah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Yang ketiga, ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi dari Bani As'ad. Yang keempat, ada Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Terus kebijakan yang ketiga yaitu memerangi kaum yang tidak membayar zakat. Alasannya adalah karena menurut mereka setelah Rasulullah wafat, kewajiban zakat itu tidak lagi ada. Yang keempat adalah kodifikasi Al-Quran. Ini adalah saran dari Umar bin Khattab. Alasannya karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit kurma, batu, dan kayu sudah rusak, serta agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang zaman. Yang kelima adalah perluasan dakwah Islam. Hal yang menjadi pegangan utama tentara saat memasuki daerah baru adalah dianjurkan masuk Islam, jiwa dan hartanya akan dilindungi. Boleh tidak masuk Islam, tapi harus membayar zakat, maka jiwa dan hartanya akan dilindungi. Jika menghalangi dan menyerang, mereka akan diperangi. Panglima perang yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Yazid bin Abi Sufyan, ditugaskan ke Damaskus. Ada Abu Ubaidah bin Jazrah untuk memerangi pasukan Romawi Timur dari kaum Syria. Yang ketiga ada Amr bin As untuk ditugaskan di Palestina. Yang keempat adalah Surahbil bin Hasanah ditugaskan ke Yordania. Demikianlah presentasi yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita belajar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak pelajaran yang sangat positif dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu adalah dalam kegigihan, dalam keberanian, dalam pengorbanan. Mungkin ada lagi yang mau menyebutkan kelompok sini. Dalam kepemimpinan luar biasa. Tepuk tangan buat Azam. Yang sini dalam berdagang yang mana jujur, amanah dan
Jumawa. Tepuk tangan buat Rama. Yang sebelah sini pelajaran inspiratif yang bisa kita ambil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Teguh dalam pendirian. Tepuk tangan buat Rama. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita sudah banyak hal yang kita pelajari. Dari sini kita berdoa semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan istiqomah bisa meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu dipelajari pelajaran-pelajaran untuk mempersiapkan besok selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.